Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Handani, NIM D1A022461, kelas E2 mata kuliah Antropologi Budaya. Di sini saya akan membahas materi tentang faktor-faktor penyebab keberagamaan suku bangsa di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor kondisi geografis. Secara geografis, Indonesia terletak di benua Asia yang berbatasan dengan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis di jalur perdagangan. Indonesia terletak di rute perdagangan maritim yang berkembang antara India dan Cina. Banyak pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka tidak hanya membawa komoditas dagang tetapi juga membawa kulturasi, membawa kebudayaan yang berpotensi menimbulkan akulturasi sebagian menjadi penyebab keberagamaan di Indonesia. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari berbagai macam pulau yang terpisah oleh lautan. Jarak tersebut berdampak pada pengembangan kebiasaan, adat istiadat, dan budaya masyarakat di pulau masing-masing. Hal tersebut menyebabkan adanya keberagaman bangsa, bahasa, budaya, sistem kepercayaan, agama, maupun peranan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, faktor sejarah. Berdasarkan sejarah, orang Indonesia telah dijajah oleh negara-negara barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Akibatnya terjadi perkawinan dengan bangsa Indonesia, sehingga keturunannya menjadi beragam. Kedatangan para penjajah juga berpengaruh pada keberagaman hidangan di Indonesia. Melalui proses akulturasi, terciptanya berbagai makanan dan minuman yang baru. Pengaruh bangsa asing juga tampak pada keberagaman pakaian, arsitektur, seni, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, faktor lingkungan alam. Lingkungan alam menimbulkan keberagaman budaya di Indonesia. Adanya fenomena alam seperti gunung meletus, banyak masyarakat pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Perpindahan tersebut disebut sebagai transmigrasi. Penduduk yang datang di daerah baru akan beradaptasi dengan penduduk setempat, sehingga muncul kebudayaan baru. Semakin banyak kebudayaan baru, semakin berkembang juga keberagaman di Indonesia ini. Faktor iklim yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain menyebabkan keberagaman mata pencaharian. Pekerjaan di Indonesia, misalnya yang di iklim gunung yang dingin, cocok untuk perkebunan dan pertanian, sehingga banyak mata pencaharian petani. Sedangkan iklim pantai membuat warga sekitar bekerja sebagai nelayan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang stereotip etnis dan contohnya, di mana stereotip etnis merupakan konsensus atau sifat-sifat yang menandai etnis tertentu. Maka hasil dari studi stereotip etnis ini menandai etnis Makassar dengan jumlah sifat khas yang dominan negatif, terutama pada sifat emosional. Adapun contohnya, dilansir dari buku Etika dan Filsafat Komunikasi tahun 2009 karya Muhammad Mufan dan Pertanian, sehingga banyak mata pencaharian petani. Sedangkan iklim pantai membuat warga sekitar bekerja sebagai nelayan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang stereotip etnis dan contohnya, di mana stereotip etnis merupakan konsensus atau sifat-sifat yang menandai etnis tertentu.
Maka, hasil dari studi stereotip etnis ini menandai etnis Makassar dengan jumlah sifat khas yang dominan negatif, terutama pada sifat emosional. Adapun contohnya, dilansir dari buku Etika dan Filsafat Komunikasi tahun 2009, karya Muhammad Mufid, berikut beberapa contoh stereotip. Orang gemuk biasanya pemalas dan suka makan. Orang Jawa dari Solo identik dengan sikap lemah lembutnya, dan orang Batak digambarkan pekerja keras dan temperamental. Orang etnis Tionghoa cenderung pelit, kaya, dan punya banyak uang. Pria dianggap kuat dan jantan atau gagah dan berani. Perempuan dianggap lemah dan harus selalu dilindungi oleh Orang Indonesia dikenal ramah. Guru dikenal sebagai sosok yang bijak dan selalu bisa dijadikan panutan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.